Minder gua. Kenapa emang? Tukang kelapa aja S3. Sekolah di mana dia? Halo YouTube Let's Go Aranit. Hari ini kita mau ke tempat yang, lo tau nggak peribahasa bahasa Indonesia? Gajah di pelupuk mata nampak. Apa gimana sih? Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Nah, terus di mata nampak. Oh bukan gitu Bal. Semut yang jauh kelihatan, gajah yang deket nggak kelihatan. Lo tau nggak? Nah, gue tuh selama ini selalu kesana kemari. Tapi yang legend dekat rumah gue belum pernah gue samperin. Ini dia, soto Betawi Haji Mamat. Awas. Ntar kayak selos lo ketabrak Pajero. Gila. Yuk. Oke, apa kabar kalian semua? Sebagai warga BSD, seyogyanya bagi gua untuk eksplor makanan-makanan di sekitar BSD, terutama yang legend dulu. Nah, sekarang ke Haji Mamat yang paling legend. Kita langsung masuk ke dalam aja. Assalamualaikum, Pak. Hai, Pak. Izin. Lihat, Pak. Ini soto Betawi legend, Pak. Ini 4 tong nih, Pak. Tong apa nih, Pak? Kuah bening, kuah santan. Kuah santan. Oh, ini sama bening dan santan. Buat isi ulang, Oh. kalau ini kurang di. Oh, bening buat apa, yang santan buat apa, Pak? Iya, bening buat sop, ini buat soto. Oke, dan ini daging-dagingannya. Persiapan. Persiapan. Jam makan siang nanti rame. Oh, Ibu Ida. Wah, ada Ibu Idanya, guys. Ada ownernya nih, anak dari almarhum Haji Mamat. Permisi, Ibu. Apa kabar, Bu Ida? Sehat. Bu, gimana sih Bu? Ini katanya udah dari tahun 60-an, Bu. Ya. Udah legend banget. Emang dari dulu awalnya di sini, Bu? Enggak, awalnya di Pasar Pagi Lama di ASMK, Jakarta. Kaki limaan. Kaki limaan. Setelah pindah dari situ ke sini, jaraknya berapa lama, Bu? Lama juga. Oh, lama juga. Baru di sini pas tahun berapa, Bu? 90-an. Tapi masih Bapak yang megang. Masih Kenapa tuh Bu alasan pindahnya, Bu? cari tempat baru dan biar berkembang gitu. Tapi yang di sana masih dipertahankan ya, Bu? Iya. Sampai akhirnya Kena gusur. kena gusur. Akhirnya pindah ke sini semua. Iya. Terus Bu, itu waktu Bapak awalnya jualan di ASMK, itu memang begitu jualan langsung rame apa gimana tuh, Bu? Sepi dulu, baru udah Baru mulai boomingnya tahun berapa tuh? Yes, pas di sini baru. Iya, Emang kudu konsisten kalau jualan Iya, ya, Bu ya. Yang namanya orang semangat juangnya paling gokil, salah satunya Iya. pedagang ya, Bu ya. Iya. Kita nggak pernah tahu kapan momennya orang-orang mulai kenal. Iya. Tapi masih bisa bertahan sampai sekarang akhirnya Iya. punya 30 cabang. Ya. Apa sih Bu yang masih dipertahankan dari dulu sampai sekarang? Resep masih sama, Bu? Resepnya yang dipertahankan. Resep masih sama dari zaman Dari Bapak ke zaman Ibu? dulu. Iya, Berarti sekarang udah turun ke Bu Ida ya? saya Tapi dari semua cabang itu franchise kah atau masih handle sendiri semuanya? handle sendiri. Oh iya? Keluarga tuh, Bu? Keluarga. Yang di mall-mall juga? Iya. Itu mereka bikin di sana langsung atau ada bumbu dasarnya yang emang dari pusat, Bu? Bikin di sana karena ada bumbu dasarnya, ada bumbu base-nya dari. Oh, ada masternya, Bu ya? ada. Dari jam berapa? Jam 7. Jam 7, Bu ya? Iya. Sampai jam Jam 9. berapa kali ganti kuahnya, Bu? 3 kali. 3 kali? Iya. Daging berapa kilo tuh, Bu? 30, 30, 35, 40 ya? iya. Nggak daging doang tapi, Bu ya? Ada jeroan, Jeroan. ada kaki, babat, iso, paru, kikil. Ibu nggak cuma pakai santan peres doang ini, Bu? Iya, kita pakai produk Kara. Oh gitu. Kalau yang lain kan misalnya, kita cuma pakai santan peres. Nah, Ibu nih terang-terangan kan emang beda, Bu ya, kalau misalnya pakai santan peres doang sama pakai santan ini. pakai Kara lebih kental dia, lebih gurih. Oke. Lebih manis. Dan lebih untuk mempertahankan konsistensinya, Iya. Bu ya. Saya tadi perhatiin, Bu, emang yang datang ke sini tuh emang yang udah langganan-langganan semua ya, Bu ya. Iya. Dari yang makan paling lama sampai anak Iya. cucu itu berarti menandakan kalau emang rasa nggak berubah. Iya. Masih konsisten. Berapapun harganya orang pasti masih beli ya, Bu ya. Iya. Tapi pertama kali dulu jual dari harga berapa, Bu? Dari di BSD udah harga 10.000. 10 ribuan. Iya. Berarti kalau sekarang harga seporsinya berapa, Bu? 40. 40. Terus sekarang yang viral makin banyak. Iya. Di tengah-tengah orang juga jual soto Betawi makin marak. Gimana sih, Bu, cara Ibu mempertahankan supaya orang tetap datang ke sini? Kita tetap pakai resepnya, tetap dipertahankan. Oke. Resep yang tradisionalnya itu. Tradisional. Bumbu-bumbu Harus semuanya? Bumbu-bumbu semua disayang tanganin semuanya. Dan harus sama Harus kualitasnya, Bu sama, ya? iya. Yang paling penting soto Betawi itu kan santan ya, Bu ya? Iya, santan. Ada susunya juga pakai? Pakai. Oh, berarti campuran antara susu dan santan. Iya. Ya deh, Bu, kalau gitu saya Iya. mau cobain. Ini katanya ada oseng-oseng juga. Iya. Sama soto Betawi. Iya. Tapi saya mau 4 porsi boleh, Bu? Boleh? 2 oseng, 2 soto. Soto ini mau isinya apa? Daging campur apa ayam? Campur Ayam aja. juga ada. Boleh campur, Bu ya? Daging 2 campur 2. Campur dua. Kuahnya
yang santan Iya. ya. Nah, dibikin porsi 50.000 boleh nggak, Bu? Oke, siap. Tapi ada yang 40.000 satu. Ya. Biar orang-orang tahu ini defaultnya gimana. Ya. Oke. Terima kasih. Maaf, Bu, terakhir, udah ada di online belum, Bu? Kayak GoFood gitu. Udah. Udah ada ya? Iya. Ini mau saya bawa pulang belum? Boleh. Oh, boleh lagi. Saya cuma nggak tahu cara naruhnya doang, terjatuh lagi nyemplung. Punten. Oke, langsung aja soto santannya sama oseng-oseng. Yang tadi gue baru tahu dari Bu Ida setelah ngobrol. Ini udah di mana-mana menu ini, tapi ternyata yang buat pertama kali Pak Haji Mamat. Jadi yang lain semua ngikut-ngikut. Hari ini kita bakal hajar 4 porsi, 2 soto Betawi, 2 oseng-oseng. Gue mau kasih lihat bedanya. Ini porsi yang 50.000. Dari kelihatannya udah banyak daging. Ini yang porsi aslinya 40.000. Ini ada tomat, daun bawang, bawang goreng. Yang keren banget dari Haji Mamat. Mereka terus mempertahankan resep asli. Plus bumbu-bumbu dasarnya, rempah-rempahnya itu mereka semua olah sendiri. Langsung aja kita mau coba langsung yang porsi 40.000. Habis nggak, Boy? Menurut lo, Boy? Enggak sih. Dia udah nggak kasih apa-apa, rasanya udah ini thick and creamy banget, plus manis pedas. Aduh, gue penasaran nih rempah-rempah apa yang mereka pakai sih. Gokil. Gue campur daging sama ada lidah. 1, 2, 3, yuk. Bismillah. Empuk parah dagingnya. Oke, yang 40.000 aja isi dagingnya udah banyak, Boy. Tambahin sambal, Boy. Di sini ada free flow acar, di sini sambal juga, kecap. Tapi gua rasa gua nggak butuh kecap karena di sini di kuahnya sendiri udah manis dia. Nah, gue pengen nanya sama lu pada yang nonton deh. Lu masih pengen nggak sih datang ke tempat yang legend-legend kayak gini juga sebenarnya? Kalau kalian suka kulineran ya, apa kalian lebih kayak yang ngejar yang lagi viral di sosmed doang gitu? Karena menurut gua kalau kita nggak suka explore sampai yang ke legend gini, gua khawatir anak kita udah pada gede, udah terlalu berkurang tuh kuliner-kuliner legend karena orang-orang tuh lebih cenderung ke yang viral atau apa. Ini kita harus lestarikan, Boy, yang kayak gini-gini, Boy. Harus selalu ada sampai anak cucu kita. Flavorful banget, Boy. Kacau. Gas, porsi kedua. Ini yang 50.000. Ini campur nih. Tetelan juga ada paru, ada lidah, ada daging. Bismillah. Ya. Main sambal. Tapi asli, lo akan ngerasa bedanya dari makanan yang emang kualitasnya dijaga, bener-bener dijaga, walaupun udah turun ke generasi kedua. Nih, contohnya Haji Mamat. Tapi kan ini udah legend nih. Ben gitu mau pakai santan kemasan kan udah dicampur sama santan beras juga soalnya kan. Yoi, kenapa lu kalau santan yang kemasan takutnya pengawet biasanya? Iya. Kagak ada, Boy. Ben aja. Doi, lu tahu susu kan? Susu tahu. UHT. Tahu. UHT itu ultra heating process kalau nggak salah. Ultra heating temperature apa-apa gitu. Jadi sama, ini dari kelapa langsung diproses UHT sama aseptik.
Ya, kalau bisa ya, support kuliner legend yang ada di dekat kalian gitu. Karena yang namanya kuliner itu kan pasti ada kaitannya sama budaya juga, ada nilai historisnya. Mempertahankan bisnis bertahun-tahun itu susahnya bukan main. Kalau mereka bisa survive sampai 30-40 tahun, itu berarti mereka punya sesuatu yang orang lain nggak punya, men. Itu yang bisa dieksplor, kadang-kadang seru banget. Ya nggak sih, Boy? Betul. Betul aja gue mah. Iya. Support lokal. Boy. Jeruk. Easy peasy, bro. Sudah pas LWK ini lah. Lu pernah makan dari Mamat belum? Belum. Kalau Yudi sama mesennya paling mahal biasanya. Itu dah, lu paham dah. Kalau lihat menu, lihatnya ininya, angkanya. Nominal. Menu apaan? Alik. Sekalian. Doi konsisten loh. Lanjut. Osengnya di OG oseng, gue pesan yang daging paru kikil, daging, makanya pakai kuah santan juga, Boy. Lu kalau misalnya ngomong santan, top of mind-nya apa? Ini kan. Karena emang kalau misalnya gue di supermarket gitu nyari santan, udah ini doang. Ternyata yang legend-legend juga pada pakai, Boy. Yang gue tahu juga santan kara doang. Hah? Asik. Yang gue tahu. Iya. Iya. Nah, Boy, kalau ini kita tuangin di nasi. Nah, soalnya dia pas tadi gua makan agak-agak oily dia. Banyak juga porsinya ya. Insya Allah. Udah deh, gua sengaja kesini jam 10, jam 11. Karena kalau di jam 12 di sini, mobil-mobil bagus semua. Yuk, oseng-oseng Betawi. 1, 2, 3. Yuk, bismillah. Mantap. Ya. Cakep ya. Tetap harus pakai kuah ini. Gue dari kemarin nyari daging-dagingan, akhirnya kesampean juga nih di Haji Mamat. Tapi buat tomatnya enak, Boy. Tomat deh. Iya. Oh, supaya gue pesan tomat doang. Udah kebaca mah. Ya, makanya. Acaranya, Boy. Oh, ada acar tuh. Kan lu acara belum nyobain. Susah nih, nggak bisa dibujuk ini sih. Kayaknya ada porsi setengah 20.000 dah. Gue tim soto Betawi gue. Gue pokoknya soto asal santan ya. Gue soto kudu santan. Mangkok terakhir, Boy. Apakah kita bisa menghabiskan 4 porsi? Pasti bisa dong, Boy. Kudu kalau oseng gue suka pakai kecap sama sambel. Best. Yang spesial dari osengnya itu doi lebih gurih pasti. Karena mereka udah dikasih tambahan lagi kan. Ini kayak pakai tomat, pakai bawang merah juga di oseng. Jadi ini lebih wangi. Terus potongan cabai rawit ya kan. Coba. Nah, tomatnya untuk spesialis kan. Oh ya, kita jarang banget sebenarnya konten soto ya. Lo boleh komen di bawah kalau ada soto Betawi favorit lo yang kira-kira sama gaibnya kayak gini sama enaknya. Boleh komen di bawah.
Kalau yang oseng karakteristik kuahnya lebih berempah, lebih manis daripada yang si soto. Ini nggak terlalu gurih. Lebih ke arah kayak semur malah. Ya memang sih, yang kalau menurut gue ya, yang dalam kemasan bukan berarti selalu jelek, boy. Karena ada juga yang kemasan dia nggak pakai pengawet. Tapi kita butuh untuk mempertahankan konsistensi. Karena yang namanya kita belanja ke pasar bahan-bahan seger atau bahan-bahan yang masih raw material itu kadang-kadang konsistensi kualitasnya kita nggak bisa pegang, benar nggak? Kalau lu udah kayak levelnya kayak soto Betawi Haji Mamat, dari rasa, dari tekstur itu nggak boleh berubah. Karena orang yang makan di sini tuh udah turun temurun, udah dari makan dari beberapa puluh tahun yang lalu. Lo nggak bisa kayak gitu. Dan makanya ada produk-produk yang menunjang. Kayak contohnya nih kalau misalnya di soto Betawi Haji Mamat dia pakai kara. Kenapa nggak full santan peres? Kalau misalnya full santan peres yang tadi gue bilang, dia nggak bisa nge-keep kualitasnya sama setiap hari. Keadaan kelapanya gimana, hasil kebunnya gimana. Lu butuh satu hal yang bisa keep konsistensinya. Doi udah ekspor ke 80 negara, boy. Doi adalah santan kemasan pertama di dunia. Bangga gak lu? Kalau orang bule ngomongnya coconut milk. Doi yang pertama bikin ada di Indonesia. Itu yang luar biasanya. Oke, sekarang kita bayar. Tim gue mau makan. Mas, bayar, Mas. Hah? Tidak. Wah, bener, Mas. Bu, izin mau bayar, Ibu. Loh, Ibu. Ibu ini udah cantik, awet muda, baik hati lagi. Bu, bungkus 5 boleh nggak, Bu? Jangan, Bu, jangan, Bu. Bu, makasih banyak, Ya, Ibu. sama-sama. Saya udah bolehin konten. Ya. Ibu menyediakan waktu ngobrol sama saya. Senang banget saya bisa eksplor kuliner legendaris kayak gini. Karena yang anak muda harus tahu kayak gini tuh bagian dari budaya, bener ya, Bu ya? Harus selalu ada sampai kapanpun. Warisan leluhur. Dari anaknya ibu sampai cucu cicit, semua harus terusin ini usaha ya, Bu ya. Dan gampang dicari di Jabodetabek. Kerawang juga udah ada, Bu ya, katanya, Bu ya. Bandung ada juga. Giveaway lagi dah nih. Bu, saya izin ya, Bu ya. Saya biasanya dari ritual, Bu. Saya dikasih gratis sama pedagang, uangnya harus saya bayar, saya kasih ke penonton. Jadi Ibu ikhlas ya, Bu ya, boleh ya? Jadi nanti kita hitung, kalian dapat giveaway lagi dari Bu Ida. Assalamualaikum, sehat terus Ibu. Nah, itu tadi ya guys ya. Alhamdulillah karena kemurahan hati Ibu Ida kalian bisa dapat giveaway. Tadi gue makan total mungkin taruhlah 200-250. Berarti gue akan giveaway 250.000 gue bagi buat kalian berlima. Jadi masing-masing 5 orang dapat 50.000. Syarat dan ketentuannya lihat di Instagram gue aja. Kalau kalian suka video tolong share ke teman-teman kalian. Subscribe channel Bungkus, gue upload 3 kali seminggu. Saya pada Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Alamat lengkap gue taruh di deskripsi. Silahkan follow Instagram mereka juga, Soto Haji Mamat, buat tahu cabang-cabangnya Soto Haji Mamat ada di mana aja. Follow Instagram @bungkusofficial, TikTok @bungkusofficial. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik, boleh komen di bawah atau DM ke Instagram Yudis @yudisrautm. Saya akan tekan Yudis ya, Bat. Syah, diam, saya tahu. @Chantal aja. CHANTALAJAH. Itu saya akan tekannya Yudis. Lah, lu pernah nggak tahu? Ada 1, 2, 3 fish and the sweet.